Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang The Throne Church yang terletak di Bali. Gereja ini terkenal dengan ajarannya yang berbeda dari gereja-gereja Kristen pada umumnya. Kami pernah membahas tentang ajaran gereja yang menyimpang. Linknya kami taruh di deskripsi. Lalu, apa saja ajaran yang menyimpang dari Alkitab soal gereja ini? Yuk, kita bahas. Sejarah The Throne Church. The Throne Church didirikan pada tahun 2014 oleh pendeta Hendrik Pardede. Beliau mengakui bahwa ia dikunjungi oleh malaikat untuk membangun rumah bagi 5.000 orang, entah rumah KPR atau gereja untuk 5.000 orang. Gereja ini terletak di Jalan Mahendra Data Selatan, Kecamatan Denpasar Bar, Kota Denpasar, Bali. Gereja ini memiliki arsitektur yang terinspirasi oleh budaya Hindu Bali dengan atap berundak dan ornamen khas Bali, walaupun terlihat sederhana. The Throne Church mengajarkan tentang malaikat-malaikat yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Umat The Throne Church percaya bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan malaikat dan mendapatkan petunjuk dari mereka. Ritual mereka beribadah hampir sama dengan gereja lainnya. Ada pujian penyembahan, khotbah, dan mungkin ritual tambahan lainnya. You ready? Doktrin The Throne Church. Doktrin The Throne Church didasarkan pada beberapa keyakinan utama, yaitu malaikat adalah makhluk spiritual yang diciptakan oleh Tuhan dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi dengan malaikat. Manusia dapat berkomunikasi dengan malaikat melalui doa dan ritual tertentu. Penyucian. Manusia perlu disucikan dari dosa dan roh jahat atau bertobat sebelum dapat berkomunikasi dengan malaikat. Kesembuhan. Malaikat dapat membantu manusia untuk mendapatkan kesembuhan fisik dan spiritual. Kontroversi ajaran The Throne Church. Ajaran The Throne Church tentang malaikat dan ritual-ritualnya telah menuai kontroversi dari beberapa kalangan Kristen. Beberapa kritikus berpendapat bahwa ajaran-ajaran ini menyimpang dari Alkitab dan berpotensi merugikan umatnya. Beberapa titik menjadi sorotan. Penekanan berlebihan pada malaikat. Alkitab memang mengajarkan tentang malaikat, tetapi tidak menempatkan mereka pada posisi tertinggi yang diajarkan oleh The Throne Church. Jemaat mereka seolah-olah terlalu meninggikan dan memuliakan para malaikat, bukan kepada Yesus Kristus. Ritual-ritual. Apakah ritual seperti ritual mandi suci dan ritual memanggil malaikat ada dalam ajaran The Throne Church? Bagi yang mengetahui, tulis komentar kalian di kolom komentar. Potensi buruk dalam organisasi. Ajaran-ajaran The Throne Church dapat disalahgunakan oleh pemimpin gereja untuk menyesatkan dan mengendalikan umatnya. Misalnya, mencari keuntungan finansial atau ketenaran. Klaim spiritual. Setelah berbahasa roh massal, di gereja ini menyembah dalam roh dalam bentuk tarian tidaklah salah dalam tarian untuk menyembah Allah. Yang menjadi kacau jika seluruh jemaat sudah tidak teratur dan tertib dalam menyembah. 2 Timotius 1 ayat 7. Penekanan pada pengalaman pribadi. Beberapa kritikus mungkin melihat penekanan The Throne Church pada pengalaman pribadi sebagai bentuk emosionalisme yang berlebihan dan menjauhkan diri dari doktrin Kristen. Mereka mungkin khawatir hal ini mengurangi pentingnya pengajaran Alkitab, misalnya kerasukan Yesus dan mengkultuskan hambanya atau gembala mereka. Maka seluruh keturunanmu akan memanggil-manggil namaku. Seluruh keturunanmu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan keturunanmu tidak akan sia-sia. Mereka akan mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan. Taatilah seluruh pemimpin-pemimpinmu, baik pemimpin bangsa ini, pemimpin pulau ini, terutama pemimpin yang sudah aku tetapkan. Jika bukan karena hikmat yang aku tetapkan, hari
hari ini tidak akan terjadi. Satu pesta yang besar tidak akan terjadi kalau bukan karena hikmat dan karena iman dari hamba yang kupilih. Engkau mendapatkan sukacita dari sorga, sukacita dari taman Firdaus. Sebab waktunya akan tiba, aku datang untuk kedua kalinya, menjemput setiap orang-orang yang percaya, setiap orang-orang yang benar-benar mencari aku dengan air mata. Manusia boleh menghakimi engkau, karena anak manusia datang untuk dihakimi. Tapi ketika engkau pergi, engkau menjadi kemuliaan bagi namaku. Otoritas gembala. Mereka beranggapan bahwa malaikat perlu meminta izin kepada gembala untuk rencana yang para malaikat akan lakukan. Hal ini menimbulkan kontroversi bahwa gembala mereka sederajat dengan Allah. Malaikat adalah makhluk sorgawi yang sangat santun. Mereka selalu memberitahu dan meminta izin kepada Bapa Gembala untuk rencana yang mereka mau lakukan. Selain itu, para malaikat datang kepada gereja kami, mengajar kami untuk menari di dalam roh. Para malaikat menyampaikan juga pesan Bapa kepada kami. Mereka menyampaikan pesan kepada kami untuk membangun Yerusalem yang baru, suatu kota yang damai di mana orang-orang percaya menjadi suatu komunitas yang damai. Mujizat. Mereka beranggapan bahwa malaikat membawa lawatan spiritual kepada jemaatnya, bukan kuasa dari Allah yang memberikan lawatan spiritual bagi jemaatnya. The Throne Church adalah gereja Kristen yang unik dengan ajaran yang agak berbeda dari gereja-gereja pada umumnya. Ajaran-ajarannya tentang malaikat dan ritual-ritualnya telah menuai kontroversi dari beberapa kalangan Kristen. Dan perlu diketahui bahwa gereja ini belum termasuk dalam komunitas PGI. Yuk, daftar yuk, supaya jelas. Sebagai umat Kristen, penting bagi kita untuk mempelajari Alkitab dengan penuh perhatian dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Kita harus selalu berpegang teguh pada firman Tuhan dan mencari kebenaran dari sumber yang terpercaya. Namun, jika kalian mempunyai tambahan mengenai The Throne Church, tulis pandangan kalian di kolom komentar. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang The Throne Church. Tetap berpegang pada ajaran Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.